Sudah tampak ya Bapak Ibu ya, di layar masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini saya sengaja, hanya akan menjelaskan, psikologi yang versi tablet dan HP Bapak Ibu. Kenapa? Karena biasanya kalau Bapak Ibu, itu akan lebih enak, akan lebih, apa istilahnya, nyaman kalau mengakses psikologi itu dari HP begitu ya. Karena kalau buka laptop kan bisa jadi ribet begitu ya, tapi ya ini salah satu positifnya juga, salah satu hal yang menarik juga dari psikologi ini, bisa dibuka melalui tablet atau HP. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload, aplikasi ini di App Store atau di Play Store begitu kalau Android. Nah itu, baik yang iOS atau yang, Android bisa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kenapa kok SAIM memilih ini ya, salah satu, platform ini ya, psikologi itu termasuk, learning management system. Jadi salah satu yang direkomendasikan UNESCO. Jadi dalam masa pandemi ini memang, UNESCO itu merekomendasikan beberapa LMS begitu ya. Nah, salah satunya adalah psikologi. Nah, salah satu juga yang menarik di psikologi ini, merupakan platform atau aplikasi yang user friendly. Artinya dari tampilan mungkin, Bapak Ibu kalau sudah mungkin ada yang sudah download begitu, seperti media sosial juga begitu ya, ada fitur-fitur media sosial juga begitu. Selain juga tentunya, fitur-fitur lain yang memediasi pembelajaran. Kemudian ada layanan dashboard untuk siswa dan orang tua. Jadi di banyak, LMS, Learning Management System, itu hanya menyediakan versi untuk siswa saja, tapi tidak untuk orang tua. Nah, untuk psikologi ini selain dalam tanda kutip untuk siswa tadi, juga ada, eee, ada dashboard yang untuk orang tua. Nah, yang berikutnya memang, platform ini didesain untuk K-12 ya, artinya juga jenjang sebelumnya juga, preschool juga, sampai dengan SMA. Beda dengan ada platform platform tertentu yang memang bahkan katakanlah itu untuk umum begitu ya, bahkan untuk, mahasiswa pun juga bisa begitu. Sehingga, ada fitur-fitur yang memang sifatnya terlalu general begitu ya. Nah, kalau yang ini memang didesain untuk itu. Kemudian yang lainnya bagi ustadz ustadzah ini juga sesuatu yang menarik, kenapa? Karena ustadz ustadzah juga bisa belajar dari guru-guru, di penjuru dunia yang lain begitu ya. Karena ada sharing juga nanti di resources juga beliau-beliau akan bisa mengakses. Ada presensi kehadiran juga, ini masukkan juga di situ di platformnya itu. Nah, penilaian juga kami melihat di penilaian ini selain memanfaatkan penilaian di fitur grading, di psikologi ini juga nantinya akan ada, badges, lencana begitu ya, seperti halnya seperti kalau kita di SAIM, di pertemuan tatap muka biasa, biasanya kan satu-satu juga ngasih ini lencana reward begitu ya, bintang-bintang begitu. Nah, ini di sini juga nantinya akan terfasilitasi juga. Nah, kemudian juga kalau misalkan SAIM ini sebenarnya sudah juga punya, langganan ini ya Bapak Ibu, Google yang artinya untuk email pun juga sudah, ada saim.sch itu. Nah, itu bisa kita kolaborasikan nanti di Google Drive-nya, bisa kita buat sebagai penyimpanan, tetap bisa di-link-kan dengan psikologi ini. Nah, kemudian juga ada fitur grup. Nah, ini mungkin kalau di kakak-kakak besar mungkin sangat, bermanfaat ya, karena memfasilitasi adanya, minat-minat tertentu begitu. Nah, nggak tahu nanti mungkin di Playgroup TK juga mungkin bisa seperti itu juga kalau ada eskul. Jadi kalaupun misalkan ekskulnya itu selama ini off, nah sebenarnya eskul juga bisa nanti via grup ini. Grup psikologi ini bisa diaktifkan kembali juga. Nah, itu mungkin Bapak Ibu ya beberapa alasan kenapa, SAIM, memutuskan untuk, memilih psikologi sebagai learning learning management system yang dipilih begitu ya. Dan sekali lagi tadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena tentunya bagaimana penerapan psikologi ini di masing-masing divisi, di masing-masing jenjang, mulai dari
SMA, SMP, SD, sampai playgroup TK tentunya ada penyesuaian. Bentuk-bentuknya nanti juga akan kita sesuaikan. Ustadz Ustadzah di playgroup TK tentunya juga sudah menyiapkan pirantinya, apa-apa saja yang nanti akan ditampilkan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya izinkan saya untuk memandu Bapak Ibu. Saya juga sudah mendapatkan informasi bahwa Bapak Ibu sudah mendapatkan ini ya, akses untuk login ya. Artinya sebenarnya akunnya sudah dibikinkan, jadi tidak perlu sign up. Tidak perlu sign up, Bapak Ibu cukup login. Kalau Bapak Ibu ada gadget, HP, tablet, silahkan Bapak Ibu download tadi di App Store atau Play Store. Schoology yang lambangnya ada di pojok kanan itu ya, di pojok kanan layar yang seperti itu. Silakan di-download dulu. Nah, nanti kalau sudah di-download, Bapak Ibu tentunya akan mendapatkan tampilan awal Schoology. Nah, di situ nanti akan Bapak Ibu diminta untuk login ya. Ada pilihan login, ada pilihan sign up. Nah, nanti yang dipilih tentunya yang sign up menggunakan username dan password yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ustadzah. Kalau ada di situ di fiturnya itu nanti diminta untuk menyantumkan sekolah, begitu, maka dipilihlah bisa Bapak Ibu ketikkan di situ Sekolah Alam Insan Mulia. Kalau misalkan di situ ada pilihan sekolah begitu ya. Tapi kalau bisa langsung seperti yang ada di layar itu, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menuliskan di situ username atau email dan password. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah? Nun sewu ini Bapak Ibu, kita fleksibel aja ya. Jadi kalau misalkan ingin ada komentar bisa langsung disampaikan. Atau kalau misalkan melalui proses ini nanti terlalu cepat juga di-cut boleh. Jadi kita fleksibel aja ya. Ini yang pasti kita ingin belajar bareng sampai Bapak Ibu bisa. Paling tidak untuk mengakses dokumen-dokumen yang sudah disiapkan oleh Ustadz Ustadzah di akun di platform Schoology ini. Sudah Bapak Ibu? Sudah dicoba dimasukkan? Kalaupun misalkan Bapak Ibu pakai HP yang dipakai untuk Zoom ini juga bisa keluar dulu ininya terus kemudian masuk di Schoology juga bisa. Sudah saya lanjutkan Bapak Ibu ya, kalau sudah bisa mengakses semua? Mohon izin Ustadz. Iya, monggo. Jika ada pertanyaan, apakah boleh saya meng-unmute semuanya? Oh, aja ya mungkin di unmute gitu. Ya, boleh unmute, boleh. Oke. Kan nyilih HP-mu toh. Iya. Yeah. Mungkin bisa di kolom chat aja kali Ustadz. Oh, begitu. Yang bertanya ya. Boleh. Kan live, jadi ada satu orang yang lihat chat supaya tetap bisa fokus. Bisa dibantu ya Ustadz Ustadzah ya. Oke. Baik. Ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Pakai raise hand aja kan ada raise hand tuh. Iya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Sudah bisa masuk, tampilnya kan seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya. Ya, jadi ini adalah tampilan awalnya. Bapak Ibu yang di sisi kiri ini tentunya ya. Schoology, Bapak Ibu akan ditampilkan ada di situ home ya, di laman home. Di home itu nanti ada recent activity, ada course dashboard dan upcoming. Di atas itu bisa kita lihat seperti itu. Kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu ya. Kenalan aja sedikit-sedikit. Jadi di recent activity nanti tentunya di sini akan ada update dari satu sadah ya. Karena ini masih kosong berarti belum ada memang. Karena ini kita baru kenalan hari ini begitu ya. Jadi mungkin masih satu sadah juga belum menyapa di sini. Nah, ini saya sampaikan di contohnya di sebelah kanan ini Bapak Ibu ya. Di sebelah kanan ini contoh kalau sudah nantinya ada begitu ya.
di sini ada misalkan ini dari saya, kelas saya misalkan ya, jangan lupa dibaca dan seterusnya. Itu nanti ada pos-pos dari ustadz-ustadzah akan masuk di situ begitu ya. Kalau ada apa intinya pos dari ustadz-ustadzah nanti akan munculnya di recent activity, ada penugasan atau apa begitu ya, akan muncul di situ. Nah kemudian Bapak Ibu, selain recent activity tadi kita juga bisa melihat course dashboard ini. Nah, course dashboard ini yang menampilkan kelas yang diikuti oleh anak kita, begitu ya. Kelasnya apa, begitu ya. Nah, nanti akan kita explore lebih jauh terkait dengan course dashboard ini ya. Tapi ini sekali lagi saya kasih penjelasan awal terkait home dulu aja ya, secara umum. Nah, upcoming ini tentunya ada, kalau ada penugasan Bapak Ibu, begitu. Nah, itu bisa yang mungkin akan harus disubmit anak-anak dalam waktu dekat, nah itu bisa muncul seperti ini di upcoming. Nah ini di sini upcomingnya juga masih kosong karena masih belum ada dari ustadz-ustadzah. Nah di kanan ini Bapak Ibu, ini contoh ya, di kanan ini hanya contoh. Ini kalau misalkan kelas besar, saya ambilkan dari kelas besar, contohnya nanti kalau misalkan upcoming seperti ini. Jadi oh ada tugas apa ini di sini, nanti akan muncul seperti itu. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi nanti ketika tampilan awal di Schoology, Bapak Ibu akan ditampilkan tampilan ini, tampilan home rumahnya ya, rumah awalnya ini tampilannya awal, yang di situ ada recent activity ya, aktivitas terbaru, kemudian course dashboard dan upcoming. Nah, kita akan explore lebih lanjut karena yang penting ini ya bagi kita ini kan course dashboard-nya ini. Oh ya, Bapak Ibu, ini perlu saya ingatkan, Bapak Ibu ini kan mengakses dengan akun siswa ya. Jadi akun siswa, bukan akun orang tua. Jadi yang dibagikan oleh teman-teman ustadz-ustadzah PGTK ini adalah akun siswa ya. Seperti itu. Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu saya lanjutkan, bagaimana kalau kita lihat dulu course dashboard-nya ya. Karena ini sekali lagi fitur yang utama yang penting dari Schoology ini. Nah, Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu klik di situ course dashboard-nya, di situ nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini kebetulan sekali lagi saya pilihnya ini kelas TKB ya, TKB. Ini contoh di TKB. Ini ketika diklik TKB akan ada minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4, akan ada folder-folder seperti itu. Folder ini tentunya di situ nanti akan ada isian material dari yang sudah disiapkan oleh ustadz-ustadzah. Nah, Bapak Ibu masuk di sini, kita lanjutkan. Ketika misalkan Bapak Ibu klik ya, misalkan salah satunya adalah minggu ke-1 misalnya, maka Bapak Ibu nanti akan melihat berbagai macam dokumen di situ. Ada yang bentuknya PDF seperti itu, gitu ya. Kemudian ada yang bentuknya audio, ada yang bentuknya video, ada yang bentuknya link dan berbagai macam yang lainnya. Nah, nanti bisa dicoba diakses masing-masing Bapak Ibu. Tentunya kalau PDF ya tentunya kita bisa baca di situ ya. Juga ada bentuk page. Nah, setelah ini akan saya jelaskan seperti apa bentuknya. Saya lanjutkan Bapak Ibu sebentar ya. Nah, inilah Bapak Ibu icon-icon yang nantinya akan Bapak Ibu temui ketika tadi mengakses folder-folder tadi ya. Ada folder. Maaf, Ustadz Cahyo, iya. Ini ada yang baru masuk, ada kendala. Bisa pertanyaan atau nanti? Oke, monggo, langsung aja gimana? Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Ini saya setelah masuk di home munculnya tulisan use an access code to enroll in a course or join a group. Apa harus memasukkan kode atau bagaimana? Belum ini tak Ustadz, belum ya. Masuk di kelas. Anandanya belum masuk di kelas. Sudah masuk kelas TKA. Kepada Bunda Kana, Ustadz Iput bisa dibuka mute-nya. Ya, mungkin ininya ya, ya boleh.
Entar, biar langsung soalnya baru buka ini sudah ada kendala. Jadi bisa langsung ya. Daripada nanti jauh malah nggak ngikutin nanti ya. Nggih, monggo Mohon monggo. Ustadz Nggih, monggo. Iput pada Bunda Kana, kamu persilakan kendalanya apa? Nggih, Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Iya, ini tadi kan saya udah masuk pakai akunnya anak saya sama password. Nah, lalu kan di home itu jadi nggak ada tampilan course dashboard gitu tuh nggak ada, tapi ya itu tadi tulisannya. Gimana ya ini ya? Soalnya saya di Oh begitu. jadi ada tulisan itu, jadi enroll in a course or join a group. Terus kalau diklik ada enter course access code gitu. Oh begitu. Ya, mungkin ini keselip tadi mungkin ya belum dimasukkan di kelas ya. Baik. Jadi itu nanti ini Bu, mohon guru kelas nanti note ya. Untuk guru kelasnya, mohon nanti bisa di-share Ibu, nanti akan di-share access code. Jadi Ibu ini aja pilih join a course itu ya. Join a course, nanti di situ akan di-share oleh Ustadz Ustadzah code-nya. Ada di situ akses code-nya. Nanti akan dikirim dan di situ silakan dimasukkan. Insya Allah akan langsung masuk nanti di kelas seperti ini. Ya, itu ada dari Bapak Nugroho memberikan masukan. Di sebelah kiri atas ada gambar strip 3, diklik saja. Ada menu baru pilih yang course, begitu Ibu. Ya, itu kalau nanti betul, itu juga bisa. Itu gitu bisa. Menurut saya tadi di sisi itunya belum sebentar. Nanti saya jelaskan juga ya. Oh ya. Ada setelah itu, setelah ini. Baik. Gitu. Jadi ini sudah sejauh ini ada pertanyaan lagi atau kita lanjut? Sudah oke semua nggih? Oke Ustadz Cahyo lanjut lagi supaya nanti. Nah Bapak Ibu mungkin sekali lagi bisa dilihat di layar. Di situ ada icon-icon ya. Yang perlu kita ketahui, kemungkinan besar Bapak Ibu untuk satu saja di PGTK tidak akan memakai semuanya ya, tidak akan memakai semuanya. Jadi kemungkinan kalau prediksi saya mungkin folder, kemudian page ini juga. Kalau page nanti tentunya bersifat sebagai informasi begitu ya Bapak Ibu. Kalau nggak page ya bisa jadi PDF begitu ya. Kemudian nah, kalau mungkin bentuk penugasannya, kalau menurut saya yang di Playgroup TK akan lebih tepat kalau pakai assignment mungkin ya. Nah, bisa jadi nanti upload foto, video, kemudian tulisan, itu bisa melalui itu assignment. Kalau quiz, assessment ini banyak yang dipakai oleh kakak-kakak kelas besar mungkin ya nantinya ya. Jadi mungkin ini Bapak Ibu sekali lagi ada page, PDF, folder, assignment nanti yang mungkin akan sering dipakai. Dan link ini ya. Kalau link nanti karena YouTube pun bisa di-linkkan di situ. Nanti akan ada simbol seperti rantai itu ya, link. Oke, itu Bapak Ibu ikon yang mungkin perlu kita ketahui untuk di kelas, di fitur course-nya. Nah Bapak Ibu, nah tadi seperti yang disampaikan tadi ya, ada Bapak yang tadi sudah menyampaikan ada garis 3 itu di pojok. Nah betul, itu kalau kita klik nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Di situ misalkan di sini ada saya membuatkan anak saya misalkan Muhammad Ashraf misalkan. Nah di situ Bapak Ibu bisa melihat ada messages, notification, request, home dan seterusnya begitu. Tadi betul disampaikan tadi selain menggunakan fitur home untuk mengakses course, kita juga bisa mengaksesnya melalui sini. Di situ ada courses di situ ya Bapak Ibu. Tadi kalau misalkan di courses itu bisa diklik dan muncul kelasnya berarti ya bisa juga di situ. Tapi kalau tadi misalkan sudah diklik courses tapi nggak muncul kelasnya, kemungkinan seperti tadi. Berarti code-nya tadi belum masuk begitu ya. Nah Bapak Ibu kita akan lihat satu persatu nih Bapak Ibu ya, biar sekilas saja agar kita tahu begitu ya ada apa saja di situ begitu. Nah, ketika kita klik misalkan Bapak Ibu yang Muhammad Ashrafnya nama anak kita itu kita klik misalkan, Bapak Ibu akan melihat di situ ada update, ada info, ada badges. Ya. Kita akan lihat satu persatu ya, yang di-update. Nah, itu nanti tentunya kalau ada updatean dari ini ya, info dari satu sadah begitu ya, itu akan muncul di situ. Nah, sementara kalau kita klik yang info, Bapak Ibu munculnya adalah info anak kita. Jadi emailnya apa, ulang tahunnya kapan ya itu. Itu yang akan muncul seperti itu.
Nah, kalau badges ini memang belum muncul Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di kelas anak-anak kita saat ini masih belum muncul karena memang Ustadz belum memberikan rencana kepada anak-anak. Nah, ini saya berikan contoh ya Bapak Ibu. Contoh kalau misalkan sudah muncul itu nanti akan tampil seperti apa sih? Nah, munculnya di paling sebelah kanan ini. Jadi bisa jadi misalkan leadership begitu ya, atau homework atau participation, ini dapat rencana itu, dapat rencana leadership begitu ya, kepemimpinan, atau kalau udah ngerjain tugas atau apa begitu ya. Participation, most improved. Nah, ini memang nantinya ustadz-ustadzah di playgroup TK yang akan mendesain rencananya ini sesuai dengan budaya yang ada di playgroup TK begitu ya. Jadi nanti bisa jadi akan sangat berbeda sekali di antara SD dengan SMP dan SMA. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu kalau kita klik tadi namanya ya, kalau kita klik nama anak kita tadi akan muncul seperti itu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ini ada fitur messages. Nah, ini pesan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nun sewu kita ingin berkirim email, berkirim informasi ke ustadz-ustadzah secara private atau mungkin grup juga bisa begitu ya. Kita bisa pakai send bisa ngirim email di situ pesan ya. Kita bisa klik itu Bapak Ibu di pojok kanan atas itu ada tanda plus. Nah, itu kita klik itu kalau mau bikin email tertentu begitu ya. Nah, di sini juga ada inbox-nya juga seperti di email pada umumnya ada inbox-nya dan ada folder send-nya yang sudah kita kirim gitu ya. Nah, seperti email yang lainnya Bapak Ibu kita juga bisa dalam tanda kutip attach atau melampirkan ada file, berbagai macam file, ada foto, video bisa dan sebagainya. Nah, menariknya ini nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu klik plus itu dan kemudian mengetikkan nama begitu ya, dia akan secara otomatis nanti akan menampilkan nama ya dari yang akan kita kirim itu ya. Jadi karena sudah tersimpan di sini ya, namanya misalkan Ustadzah Linda baru mengetikkan LIN begitu mungkin akan langsung muncul nama Ustadzah Linda begitu. Baik, mungkin itu Bapak Ibu untuk messages. Nah, berikutnya notification. Di notification ini tentunya ada, nah ini ada updatean dari yang sudah dilakukan ustadz-ustadzah ini ya. Dari kelas TKB ini misalnya post-it apa gitu ya, memposting apa, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada di notification. Ustadz Cahyo ada pertanyaan lagi, boleh nggih? Nggih, boleh. Ini ada, Assalamualaikum Ustadz Ustazah, kok punya Mahes, klik nama anak, kok munyer terus. Kemudian ada tulisan unable to load post, please try again, gitu Ustadz. Itu kendalanya gitu kenapa nggih? Non sewu, apakah akses internetnya tidak bermasalah ya? Oh nggih, ini yang perlu dipertanyakan nggih. Ibu Mahes, mohon Ustadz ikut untuk membuka. Kemudian ini ada pertanyaan Ustadz dari wali murid untuk mengganti password, itu bagaimana? Atau memang tidak perlu diganti atau bagaimana? Nih begitu Ustadz, soalnya mencoba mengganti diketik nggak bisa. Gitu. Nggih. Jadi ada berbagai, nanti ya saya lanjutkan dulu ya. Baik. Nanti di mana ini berarti untuk Mahes dulu nggih. Mungkin kendala sinyal ya Ustadz ya, mungkin bisa jadi ya. Salah satunya itu. Baik, kita lanjut untuk aja. Untuk password nanti juga bisa ini. Lanjut saja begitu ya Ustadz, terima kasih. Kemudian untuk berikutnya, Bapak Ibu ada request. Nah, request ini memang kalau misalkan kita mengajukan untuk join course tertentu, kalau misalkan course-nya lebih dari satu Bapak Ibu, tapi ini enggak, ini kemungkinan enggak, kita enggak membutuhkan ini ya. Atau mungkin join group nanti akan ada notifikasi di sini. Tapi tampaknya kita enggak membutuhkan ini dulu ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu ya, tadi ya yang courses tadi ya. Ini tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu, kalau kita klik akan muncul kelasnya apa, terus kemudian ya tadi folder-folder itu tadi akan kita temui di situ. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada grup. Nah, di grup ini
ini nantinya mungkin Ustadz Usada akan bikin atau tidak, saya juga masih belum tahu. Tapi ini bisa, misalkan ada grup apa begitu ya. Jadi seperti saya singgung di awal tadi, misalkan ada ekskul dimunculkan di grup, ini juga bisa. Anak-anak yang gemar apa begitu nanti bisa difasilitasi di sini begitu ya, menggambar atau mungkin grup-grup yang lainnya ya, yang misalkan seni atau mungkin tapak suci pun misalkan sepak bola juga bisa ya. Nanti bisa dibuatkan grup khusus begitu. Tapi sekali lagi mungkin dipakai ya. ya nanti bergantung dari kebijakan di Playgroup TK. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini di resources. Nah, di resources ini adalah ini ya, kalau misalkan ada buku, ada handout, video dan lain sebagainya, nanti bisa ditaruh di sini. Jadi apa namanya? Ini semacam perpustakaannya begitu ya, perpustakaan untuk anak-anak kita. Kalau misalkan kita juga mau nyimpan sesuatu juga bisa ditaruh di sini. Kemudian, nah Bapak Ibu, ini nanti selanjutnya ada grades, ada nilai begitu ya. Nah, nilai ini tentunya kalau di Playgroup TK kan beda ya Bapak Ibu ya. Nanti Ustadz Usada akan menyesuaikan untuk penilaiannya ini. Tapi yang pasti memang secara umum apresiasi dari guru semuanya bisa muncul nantinya di sini. Untuk penilaian itu. Nah, kemudian Bapak Ibu ada kalender di situ. Nah, di kalender di situ ini Ustadz Usadah nantinya bisa memberikan informasi di kalender ini. Jadi kalau kita misalkan lihat di situ tanggal 13 misalnya hari pertama pembelajaran begitu ya. Ini kalau misalkan di kelas yang lain ketika ada titik-titik itu Bapak Ibu kita lihat ada titiknya di situ, berarti di situ ada informasinya. Termasuk kalau ada penugasan di situ akan muncul di situ. Di kalendernya itu. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yang mungkin ini terakhir Bapak Ibu, di sini nanti di setting kita juga bisa ini ya, menyesuaikan dengan tampilannya di HP ini ya, tentang ringtone-nya dan lain sebagainya. Dan di sini juga bisa kalau kita klik account info. Nah, account info di situ kita bisa melihat ya email anak-anak kita, nama dan sebagainya. Nah, terkait dengan tadi memang untuk pengaturan privacy ini ya Bapak Ibu, ada memang fitur-fitur tertentu yang nantinya bisa dibantu oleh Ustadz Usadah. Jadi misalnya kayak password tadi, Bapak Ibu nanti bisa minta bantuan juga karena guru itu mempunyai akses untuk mengganti password. Jadi kalau misalkan biar lebih aman katakanlah, itu juga bisa nantinya minta bantuan Ustadz Usada, Bapak Ibu request password tertentu begitu ya untuk dibantu nanti. Ya, nanti japri saja dengan guru kelasnya nggih Ustadz. Nanti biar nanti siapa tahu mamanya nggak ingin rahasia gitu nggih, japri mawon ke Ustadz Ustazanya. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Kodri. Apakah email bisa kirim keluar atau dikirim dari luar? Begitu Ustadz? Monggo. Untuk email ya, untuk email ini memang sebenarnya kalau di penggunaannya lebih ditujukan untuk ini sih Bapak. Lebih ke mana? Untuk yang kita saja ya, internal ya sebenarnya. Tetapi kalau misalkan Bapak ingin mencoba untuk mengirimkan kepada yang lainnya, ini dicoba saja bisa Pak, sepertinya di situ ya. Iya, saya jujur saja belum pernah mengirim email keluar ya, keluar dari. Ini sudah dibantu Ustadz Ali jawab. Ya, Ustadz Ali bilang bisa. Monggo dicoba dulu menggunakan browser atau HP begitu. Terima kasih Ustadz Ali, terima kasih Ustadz Cahyo. Ada yang lainnya Ustadzah? Sampun Ustadz, sejauh ini masih ini tadi. Sampun, monggo dilanjut lagi. Ya sudah ya, mungkin. Oh sudah. Itu ya. Baik. Karena kita sekali lagi kita hanya membahas untuk